Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Happy Rizky Ramadhani dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217702. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan prioritas program. Dalam penguatan prioritas program, yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal untuk memenuhi pembangunan suatu institusi. Untuk teknis SWOT ini bertujuan agar merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi yang berada di lokasi tersebut. Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen antara satu dengan lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pelayanan akan infrastruktur itu sendiri, sehingga antara satu dan lainnya saling berkaitan. Kunci untuk mengembangkan rencana integrasi dengan berbasis wilayah atau daerah. Daerah yang dimaksud adalah lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR itu akan direncanakan dan akan dibangun. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama ada fungsi, yang kedua ada lokasi, yang ketiga besaran atau volume pekerjaan, yang keempat ada waktu, yang kelima ada besaran dana atau anggaran. Yang pertama ada fungsi, gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, dapat dimanfaatkan oleh pengguna, contohnya sarana jalan sebagai akses ke tempat tujuan, dan pengembangan infrastruktur PUPR menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Selanjutnya adalah lokasi, tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan dan akan dibangun, serta direalisasikan. Yang ketiga adalah besaran dan volume. Besaran dan volume diperlukan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan dalam penggunaan dana. Yang selanjutnya adalah waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan. Yang terakhir, besaran dana atau anggaran dengan manfaat menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang dan memperoleh mutuality benefit atau manfaat yang berlipat ganda. Rencana pengembangan kawasan melalui rencana pembangunan infrastruktur kawasan sepenuhnya mempertimbangkan tema kawasan. Kewenangan atau pembagian urusan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama ada sumber daya alam yang dikelola melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua ada air minum yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga ada persampahan, juga dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah air limbah, yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kota sesuai dengan tingkat regionalnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah drainase. Pemerintah pusat dan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota juga menaungi permukiman yang pembangunan infrastruktur pemukiman secara nasional di kawasan lokasi tersebut. Selanjutnya adalah bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya. Selanjutnya adalah jalan sebagai akses ke tempat tujuan. Ada jasa konstruksi di mana terdapat penerbitan izin usaha, pengembangan standar kompetensi, dan pembangunan pasar dan kerjasama antara konstruksi luar negeri. Readiness kriteria, terdapat alat pendukung perencanaan di mana menguraikan apa yang harus ada dan kapan agar infrastruktur siap dibangun, dan pengadaan tanah sesuai dengan dokumen yang sah. Selanjutnya adalah FS atau DED. Dokumen sangat diperlukan pada proses pembangunan untuk mengecek validitas dokumen serta dapat menghindari penyalahgunaan pembiayaan. Yang selanjutnya adalah KLHS, memastikan bahwa prinsip pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan lingkungan hidup pasal 15 ayat 1. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif strategik atau KSPM. KSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif. Tahapan KSPM ada 3. Tahap pertama ada matriks EFE SWOT dan matriks IFE. Yang tahap kedua matriks SWOT, matriks SPACE, matriks IE, dan Grand Strategy. Sedangkan pada tahap ketiga
membuat matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM menentukan daya tarik relatif di berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Berikut adalah contoh dari tabel matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM. Langkah-langkah dalam pengembangan QSPM yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman dari eksternal dan internal. Yang kedua, bobot atau nilai telah disesuaikan, dan yang ketiga, evaluasi materi dan strategi yang harus diimplementasikan. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menentukan nilai daya tarik dengan rentang nilai 1 hingga 4. Selanjutnya, hitung total nilai daya tarik, dan yang terakhir, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Nilai yang tertinggi itulah strategi yang diambil dan diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang terakhir adalah analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria. Tujuan analisis cluster salah satunya adalah mengetahui karakteristik pada suatu anggota kelompok. Jenis-jenis analisis cluster yang pertama ada K-means cluster dan yang kedua ada hierarchical cluster. Yang soal pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan bidang PUPR? Manfaat optimal yang akan dicapai adalah keterpaduan adalah keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur akan berhasil. Jika pembangunan pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang dilaksanakan telah mengacu pada pendekatan terpadu, maka dapat mencapai keberhasilan pada aktivitas ekonomi sehingga kawasan yang menjadi lokasi pembangunan berhasil direalisasikan. Selain itu, pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan agar menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Manfaat lainnya adalah mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang dan memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda di waktu yang akan datang. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Dampak yang akan terjadi jika suatu infrastruktur tidak sesuai rencana adalah yang pertama, aktivitas ekonomi tidak akan tercapai, sehingga keberhasilan pembangunan tersebut juga tidak tercapai. Jika komponen dalam perencanaan tidak diperhatikan, maka pembangunan tidak berjalan sesuai perencanaan. Jika fungsi bidang PUPR diabaikan, maka dapat yang diberikan lebih kecil dari pemanfaatannya. Selanjutnya, pemilihan lokasi harus strategis pada besaran dan volume aktivitas ekonomi sehingga seluruh kebutuhannya tidak dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, jika besaran dana tidak dihiraukan, maka terjadi kekurangan dana yang akan dialokasikan pada dokumen penganggaran atau DIPA. Yang ketiga, dukungan infrastruktur bidang cipta karya yang harus dibutuhkan saat di sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Yang pertama, pemilihan kawasan atau daerah yang mengacu pada kawasan wilayah pengembangan strategis. Yang kedua, dukungan infrastruktur sarana transportasi, akses jalan raya, pengaliran air bersih, drainase, telekomunikasi, ruang edukasi, hingga ruang terbuka hijau. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam mengelola aset dan manajemen pariwisata. Yang keempat, peningkatan dan penambahan lokasi agar yang diberikan kawasan pariwisata dapat strategis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.